Kisah ini menceritakan pasangan suami istri yang bernama Edna dan Larry, yang hidup sederhana sebagai pencari kerang. Setiap hari mereka menyelam, membersihkan hasil tangkapan, lalu menjualnya demi mencukupi kebutuhan hidup. Namun, meski telah lama menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Edna pun sering merasa sedih, karena sejak dulu ia sangat ingin punya buah hati. Padahal sebelum menikah, Larry adalah pria yang banyak didekati oleh wanita. Tapi hanya Edna yang berhasil memenangkan hati Larry. Suatu hari saat pulang dari laut, mereka menemukan seorang perempuan pingsan di tepi pantai. Edna langsung menghampiri, sementara Larry sempat ragu. Tapi setelah memastikan bahwa perempuan itu masih bernyawa, Edna membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia merawat luka-luka perempuan itu dengan sabar. Tak lama, perempuan itu terbangun sambil menangis. Ia memperkenalkan diri sebagai Ami. Melihat Ami kebingungan, Edna menawarkan tempat tinggal untuk sementara. Emi tampak sangat bahagia. Pagi-pagi ia sudah menari di tepi pantai seolah tak punya beban. Sebagai tanda terima kasih, Ami juga memasakkan makanan untuk Larry dan Edna. Tapi kedekatannya yang berlebihan mulai membuat Larry curiga. Ia meminta Edna menjaga jarak, tapi Ami mengaku tak punya siapa-siapa dan tak tahu kemana harus pergi. Edna pun luluh dan membiarkannya tetap tinggal. Hari-hari berjalan, Ami mulai terasa seperti bagian dari keluarga. Tapi malam itu, Larry tanpa sengaja melihat Ami tidur tanpa memakai dalaman. Ia risih tapi memilih diam. Esoknya saat mereka mampir ke butik teman, Ami terlihat dekat dengan seorang wanita asing dan itu membuat temannya makin curiga. Edna tetap yakin bahwa Emi bukan orang yang jahat. Tapi suatu hari saat melihat mobil polisi, Ami terlihat gelisah dan menghindar. Hal itu membuat Edna mulai bertanya-tanya. Setelah belanja, Ami mencoba pakaian barunya tanpa menutup pintu kamar. Larry yang lewat tak sengaja melihat, tapi Ami tampak tak sadar. Larry hanya terdiam, tapi rasa tak nyaman itu terus tumbuh. Tak lama kemudian, Amy keluar dari kamar dan menunjukkan pakaian barunya ke Edna. Melihat hal itu, Edna berniat untuk memfotonya dan memposting di media sosialnya. Tapi Amy nolak. Sikapnya was-was, seolah-olah menyimpan rasa takut. Mereka akhirnya mengajak Amy melaut. Di sana, Amy tampak senang, tapi matanya terlihat cemburu melihat kemesraan pasangan itu. Keesokan harinya saat Larry dan Edna sedang menikmati waktu intim, suara dari kamar Ami membuat suasana terganggu. Ami tiba-tiba masuk dan membuat segalanya jadi canggung. Larry pun berpikir Ami mungkin mengalami gangguan emosional. Edna berusaha peduli dan mengajaknya keluar dan di sana mereka bertemu Alona, wanita yang dulu mencoba merebut Larry, dan pria bernama Greg, pria kasar yang dikenal di kampung itu. Edna menjelaskan masa lalu Alona ke Ami, lalu keesokan harinya, Ami mandi di luar rumah tanpa sadar bahwa ada pria yang mengintip. Larry pun memperingatkannya untuk lebih hati-hati. Di balik ucapannya terselip perasaan rumit yang mulai tumbuh. Edna belum sadar bahwa ada ketegangan tak wajar antara Ami dan Larry suaminya. Ia merasa nyaman dengan Ami yang dianggap sebagai sahabat, lalu pergi ke butik temannya, meninggalkan rumah pada Ami dan Larry. Setelah Edna pergi, Ami mandi. Saat itu Larry muncul dan keduanya pun terlibat dalam hubungan terlarang. Sementara itu, Edna justru melihat temannya bermesraan dengan bawahannya di butik. Saat teman Edna menanyakan keberadaan Ami, Edna mengatakan bahwa Ami ia tinggal di rumah bersama Larry hanya berdua. Temannya langsung curiga dan memperingatkan. Tapi Edna yakin suaminya bukan tipe yang suka macam-macam. Malam harinya mereka duduk santai sambil minum. Ami diam-diam terus menuangkan minuman ke gelas Edna hingga Edna pingsan. Akhirnya tinggal berdua Amy dan Larry. Amy mulai menggoda Larry, ia mencoba menarik Larry ke dalam rayuannya. Tapi Larry masih menahan diri dan memilih kembali ke kamar istrinya. Keesokan paginya, Larry dan Ami kembali ke laut. Mereka menjauh dari rumah demi bisa bermesraan tanpa ketahuan Edna. Setelah itu, mereka berpura-pura tak terjadi apa-apa.
Etna yang terbangun lalu mencari mereka ke pasar. Di sana ia melihat keduanya sangat akrab. Larry memberi alasan bahwa mereka tak ingin membangunkan Etna yang masih tidur. Etna percaya dan ikut membantu membersihkan kerang pada akhirnya. Greg tiba-tiba muncul dan mencoba merayu Amy, tapi ditolak mentah-mentah. Saat itu Alona datang dan memaki Amy di depan umum. Etna pun membela Amy. Tapi Etna tak sadar siapa yang sebenarnya menghancurkan rumah tangganya. Kamu pegawai. Tama na. Tama na. Larry memperingatkan Amy untuk tidak lagi berbicara dengan pria itu. Etna pun mulai curiga, namun masih mencoba percaya. Hari-hari pun berlalu dan Etna merasa Larry makin menjauh. Ia sempat mengira Larry masih mencintai Alona, padahal kenyataannya jauh lebih pahit. Suatu malam Etna terbangun dan menemukan Larry dan Amy sedang berhubungan intim di kamar tamu. Dunia Etna runtuh. Ia menyerang Amy, tapi Larry malah melindungi Amy. Disitulah Etna sadar, Larry bukan lagi suaminya yang dulu. Ada Larry di depan Etna. Suaminya Etna pun tak lagi menyentuh. Setiap malam Etna menangis sendirian sementara Amy dan Larry memuaskan diri tanpa rasa malu. Tapi semua berubah saat Etna mengetahui dirinya hamil. Larry yang awalnya hanyut dalam hubungan terlarang kini memilih kembali kepada Etna. Tapi Amy tak bisa nerima. Ia pergi bersama Greg dan teman-temannya lalu jadi korban dari keputusasaannya sendiri. Ia kembali ke rumah dan melihat Larry dan Etna bermesraan. Amy yang murka langsung menginterupsi dengan berkata, "Aku juga mau ikut." Larry marah dan mengusirnya. Amy akhirnya pergi, tapi malam itu ia kembali. Dalam kemarahan dan keputusasaan itu, ia menghabisi Larry dan Etna. Dengan darah di tangannya dan hati yang hampa, Amy meninggalkan rumah itu untuk memulai hidup baru. Di akhir film, Amy tampak bertemu pria baru yang mirip sama Larry. Etna hanya ingin sahabat, Larry hanya ingin kesenangan, dan Amy hanya ingin dicintai. Tapi yang mereka dapat malah kehancuran. Dari cerita ini bisa kita ambil pesan moralnya, bahwa jangan terlalu percaya pada orang asing. Karena nggak semua yang kamu tolong akan tahu cara berterima kasih. Dan jangan pernah membawa orang luar ke dalam rumah tangga, karena bisa jadi justru mereka datang sebagai penghancur. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.